warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita lanjutkan dengan materi kita mengenai pengembangan sistem informasi. Nah, kenapa perlunya melakukan pengembangan sistem informasi? Ini kita akan bahas seiring berjalannya waktu ya. Pengembangan sistem informasi atau kita kenal dengan istilah sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau digantikan itu pasti memiliki beberapa faktor, pasti ada penyebabnya. Di antaranya adalah yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan atau kita kenal dengan istilah problems yang timbul dari sistem yang lama. Permasalahan tersebut dapat berupa yang pertama, ketidakberesan dalam sistem yang lama. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Di mana ketidakberesan ini dapat berupa yang pertama, adanya kecurangan-kecurangan yang disengaja sehingga menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin. Kemudian yang kedua, kesalahan yang tidak disengaja juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin. Yang ketiga, tidak efisiennya operasi. Yang keempat, tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Poin kedua adalah pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Nah, pertumbuhan organisasi ini diantaranya yang pertama yang mungkin akan terjadi di sebuah perusahaan adalah yang pertama, kebutuhan informasi yang semakin luas. Yang kedua, volume pengolahan data yang semakin tinggi. Dan yang ketiga, perubahan prinsip akuntansi yang baru. Poin kedua dari pengembangan sistem informasi tadi adalah untuk meraih kesempatan-kesempatan atau opportunities. Nah, apa penyebabnya? Teknologi informasi berkembang dengan cepat, di mana organisasi mulai merasakan bahwa teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi sehingga dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen. Dalam persaingan pasar, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan. Kalau perusahaan lain dapat memanfaatkan IT tersebut, berarti kesempatan akan jatuh ke tangan pesaing, di mana kesempatan ini dapat berupa yang pertama, peluang-peluang pasar. Memanfaatkan peluang-peluang pasar. Yang kedua, pelayanan yang meningkat kepada pelanggan. Kita lanjutkan poin ketiga. Poin ketiga, adanya instruksi-instruksi atau kita kenal dengan istilah direktif. Penyusunan sistem baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi atau perintah dari pimpinan ataupun dari luar organisasi, contoh peraturan pemerintah. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah pendekatan pengembangan. Pendekatan pengembangan ini ada beberapa pendekatan untuk mengembangkan sistem yang kita kenal. Yang pertama sekali adalah pendekatan klasik lawan pendekatan terstruktur. Ini dipandang dari metodologi yang digunakan. Kita bahas dahulu pendekatan klasik. Mengembangkan sistem dalam mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle tanpa dibekali dengan alat-alat dan teknik yang memadai. Pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan sistem akan berhasil bila mengikuti tahapan di sistem life cycle. Di dalam praktek hal ini tidak cukup karena pendekatan ini tidak memberikan pedoman lebih lanjut tentang bagaimana melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan rinci. Nah, permasalahan yang timbul pada pendekatan klasik ini sejauh ini adalah yang pertama, pengembangan perangkat lunak akan menjadi sulit. Pendekatan klasik kurang memberikan alat-alat dan teknik di dalam mengembangkan sistem, sehingga mengakibatkan proses pengembangan perangkat lunak menjadi tidak terarah dan sulit untuk dikerjakan oleh pemrogram. Poin kedua, biaya perawatan atau pemeliharaan sistem akan menjadi lebih mahal. Biaya pengembangan sistem yang termahal terletak pada tahap perawatannya. Karena biaya perawatan tidak terlihat dari permukaan, maka banyak orang yang tidak menyadari bahwa perawatan ini yang terbesar.
Mahalnya biaya perawatan ini disebabkan karena dokumentasi sistem yang dikembangkan kurang lengkap dan kurang terstruktur. Dokumentasi ini merupakan hasil dari alat-alat dan teknik yang digunakan. Poin ketiga, kemungkinan kesalahan sistem besar. Nah, pengetesan sistem sebelum diterapkan merupakan hal yang sangat kritis. Karena koreksi kesalahan sistem setelah diterapkan akan mengakibatkan pengeluaran biaya yang lebih besar. Sistem yang tidak dites selama tahap pengembangan merupakan sumber utama dari kesalahan sistem tadi. Nah, poin keempat, keberhasilan sistem kurang terjamin. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa analis sistem telah mengerti akan kebutuhan pemakai dengan jelas dan benar. Pendekatan klasik kurang melibatkan pemakai sistem dalam pengembangan sistem. Maka, kebutuhan pemakai sistem menjadi kurang sesuai dengan yang diinginkan dan sebagai akibatnya adalah sistem yang diterapkan menjadi kurang berhasil. Nah, poin berikutnya adalah masalah dalam penerapan sistem. Kurang keterlibatan pemakai sistem dalam tahap pengembangan sistem, maka pemakai sistem hanya mengenal sistem yang baru pada tahap yang diterapkannya saja. Nah, kita bahas lagi pendekatan terstruktur. Pada dasarnya, mencoba menyediakan kepada analis sistem tambahan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem di samping tetap mengikuti ide dari sistem life cycle. Karena pada pendekatan terstruktur, permasalahan pada pendekatan klasik, karena adanya pendekatan dari permasalahan pada pendekatan klasik, maka diperlukan suatu pendekatan pengembangan sistem yang baru yang dilengkapi dengan beberapa alat dan teknik supaya membuatnya berhasil. Nah, pengembangan sistem yang kedua adalah pendekatan sepotong lawan pendekatan sistem. Ini dipandang dari sasaran yang akan dicapai. Kita bahas dahulu pendekatan sepotong. Pendekatan sepotong ini merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu saja. Nah, pada pendekatan ini, kegiatan atau aplikasi yang dipilih dikembangkan tanpa memperhatikan posisinya pada sistem informasi atau tanpa memperhatikan sasaran keseluruhan dari sebuah organisasi. Sementara pendekatan sistem, dia memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya. Berikut poin ketiga dari pengembangan sistem. Pendekatan bawah naik lawan pendekatan atas turun. Nah, ini dipandang dari cara menentukan kebutuhan dari sistem. Kita bahas poin pertama, pendekatan bawah naik. Ini dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Pendekatan bawah naik bila digunakan pada tahap analis sistem disebut dengan data analis. Poin kedua, pendekatan atas turun. Dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategis. Bila digunakan pada tahap analis sistem disebut dengan decision analysis. Karena yang menjadi tekanan adalah informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen terlebih dahulu. Nah, poin keempat, pendekatan sistem menyeluruh lawan pendekatan modular. Nah, ini dipandang dari cara mengembangkannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan sistem menyeluruh. Ini merupakan pendekatan yang mengembangkan sistem serentak secara menyeluruh atau secara keseluruhan. Pendekatan ini kurang cocok untuk sistem yang kompleks karena akan sulit untuk dikembangkan. Kemudian pendekatan modular. Nah, ini berusaha untuk memecahkan sistem yang rumit menjadi beberapa bagian atau modul yang sederhana, sehingga sistem akan lebih mudah dipahami dan mudah juga untuk dikembangkan. Poin berikutnya adalah pendekatan lompatan jauh lawan pendekatan berkembang. Poin kelima ini dipandang dari teknologi yang akan digunakan. Kita bahas yang pertama, pendekatan lompatan jauh. Nah, ini menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi yang canggih.
Perubahan ini banyak mengandung risiko karena teknologi informasi cepat berkembang. Pendekatan ini juga terlalu mahal karena memerlukan investasi seketika untuk semua teknologi yang digunakan, dan pendekatan ini juga sulit untuk dikembangkan karena terlalu kompleks. Kemudian pendekatan berkembang. Pendekatan berkembang ini menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi yang memerlukan saja atau yang diperlukan saja pada saat itu, dan akan terus dikembangkan untuk periode-periode berikutnya mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Sekian untuk hari ini informasi kita mengenai sistem informasi. Besok akan kita lanjutkan lagi dengan informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.